Oke. Nah, ini tentang gaya Newton. Pada sistem berikut ini, benda berpenampang lintang segitiga, yang ini maksudnya, bermasa M1, yang ini, bergerak menuruni bidang miring yang diam dan licin dengan sudut kemiringan alfa. Salah satu sudut pada M1 juga sama dengan alfa. Oh, ini sudutnya. Jadi sudut ini tuh adalah alfa, ini alfa. Lalu, sedangkan sudut di mana terdapat katrol licin tak bermasa adalah siku-siku. Jadi ini siku-siku. Di sisi bidang vertikal M1 terdapat massa M2. Sedangkan di atas bidang horizontal M1 terdapat massa M3. Kedua massa M2 dan M3 itu terhubung oleh tali tak bermassa yang dilewatkan pada katrol tersebut. Seperti pada gambar. Temukan antara M1 dan M2, antara M1 dengan M2 dan M3 bersifat licin. Jadi ini licin. Percepatan gravitasi itu adalah G, arahnya ke bawah, seperti ini. Yang ditanya adalah berapa besarnya percepatan M1 relatif terhadap bidang miring. Jadi terhadap bidang miringnya kan diam. Nah, ini semuanya bergerak. Jadi kalau kita membahas gaya Newton, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah menggambarkan semua gaya-gaya yang ada pada benda. Jadi kita harus menggambarkan dulu gaya apa aja yang ada pada benda. Nah, baru kemudian nanti kita substitusi eliminasi ke dalam hukum Newtonnya. Nah, baru kemudian kita nanti mendapatkan besarnya percepatan A1 relatif terhadap bidang ininya, terhadap bidang miring yang diam. Nah, pertama kita gambarkan dulu gaya apa aja yang bekerja pada benda ini. Nah, di sini kita akan meninjau 3 buah benda. Benda 1, benda 2, dan benda 3. Ini kita ambil gambarnya aja. Kita nggak gambar ulang. Nah, untuk mudahnya menggambarkan gaya-gaya ini harus kita pisah-pisah dulu. Jadi, yang kalau misalnya menggambarkan di sini semua, boleh aja sih. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu ramai, nanti di sini jadinya ini harus dipisah. Tapi kayaknya kalau dipisah kelamaan di sini aja. Nah, ini kan semua benda ini M1, M2, dan M3. Karena dia ada massa, maka dia akan punya gaya berat. Jadi kita gambarkan dulu gaya beratnya. Gaya gravitasi itu arahnya selalu menuju pusat bumi. Nah, ini adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda 2. Jadi itu W2-nya. Besarkan dulu. Nih, ini gaya yang bekerja pada benda 2. Nah, terus di sini W3. Ini arahnya ke bawah. Nanti indeks. Nah, M1 ini kan dia juga punya massa. Nah, berarti ini pusatnya ke bawah. Ini adalah W1. Oke. Terus ada lagi gaya lain. Selain ini. Itu baru W-nya. Jadi kita gambarkan semua gaya. Nah, ini kan dia punya
ada gaya tegangan tali di sini. Jadi di sini juga ada gaya tegangan tali nanti. Gaya tegangan tali. Nah, ini gaya tegangan tali. Sebenarnya dia bolak-balik antara benda 3 dengan katrol. Tapi karena nanti yang akan kita lihat itu kan adalah benda ini semua. Semuanya, sistem maksudnya, ketiga benda. Jadi nanti dia juga akan saling menghilangkan. Jadi cukup lihat, gambarkan satu juga nggak apa-apa. Karena kalau digambarkan semua nanti ini terlalu rame. Nah, ini adalah kita kasih nama tegangan talinya T. Nah, di sini juga nanti ada gaya tegangan tali pada M2. Di sini. Nah, ini tuh sebenarnya juga bolak-balik gayanya. Yang dikerjakan oleh katrol terhadap benda M2 dan yang dikerjakan oleh benda M2 terhadap katrol. Tapi karena ini kita pakainya satu aja, agar gambarnya nggak terlalu menumpuk. Nah, ini T. Nah, terus di sini benda ini kan dia bersentuhan dengan benda lain. Jadi, setiap benda yang bersentuhan dengan benda lain, itu dia punya punya gaya normal maksudnya. Jadi gaya normal itu dia selalu tegak lurus permukaan bidang sentuh. Jadi benda M1 dia kan menyentuh segitiga. Berarti pada benda M1 ini nanti ada dikerjakan gaya normal aja. Nah, biar nggak menumpuk kita tulis aja di sini. Gambarnya kita geser ke sini. Harusnya di tengah-tengah sini juga nggak apa-apa. Tapi nanti semuanya menumpuk di sana, jadi bingung. Nah, gaya normal itu selalu tegak lurus permukaan bidang sentuh. Bidang sentuh itu yang mana? Misalnya ini kan bidang miring, ini segitiga, berarti permukaan bidang sentuhnya itu yang ini. Nih, ini adalah permukaan bidang sentuh. Jadi dia tegak lurusnya itu di sini, tegak lurus di sini. Nah, ini kan gaya normal yang dikerjakan oleh bidang miring terhadap benda M1. Berarti kita kasih nama misalnya dia sebagai M1. M1. Nah, benda 3 ini dia kan juga menyentuh permukaan segitiga. Jadi di sini juga ada gaya normal yang dikerjakan oleh segitiga terhadap benda di ini, benda 3 gitu. Jadi dia juga punya gaya normal yang kita sebut dia sebagai N3. Nah, gaya normal di sini di N3 ini nanti dia juga bekerja pada segitiga. Jadi di sini gaya normal di sini tuh dia bolak-balik. Jadi nanti tergantung kita melihat gambar yang mana. Nih. Sebenarnya di sini juga bolak-balik. N1 ini juga bolak-balik. Cuma kan karena bidang miringnya nanti nggak masuk dalam perhitungan. Jadi kita nggak perlu menggambarkan gayanya. Jadi yang W itu adalah ini. Nah, kalau ini adalah N3. Jadi N3 itu ada yang bekerja terhadap benda 3, ada yang bekerja terhadap benda 1. Jadi ini N3. N3. Nah, di bawah yang ke bawah ini juga N3. Karena dia bolak-balik gayanya itu. Timbal balik. Karena kan ini bersentuhan dua-duanya. Jadi ada gaya normal yang dikerjakan oleh 3 terhadap 1, ada gaya normal yang dikerjakan oleh 1 terhadap 3. Nah, karena tadi nggak ada gesekan. Nggak ada gesekan kan di soalnya tadi. Coba. Iya, nggak ada gesekan. Jadi semuanya itu licin. Karena semuanya itu licin, maka di sana nggak ada gaya gesek. Berarti udah, semua gayanya udah digambarkan, semuanya sudah digambarkan. Sekarang kita masukkan dia ke dalam hukum Newton. Nah, kalau kita masukkan dia ke dalam hukum Newton, kita lihat nanti untuk hukum Newton kedua yang sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kalau misalnya kita mau melihat untuk benda yang
3, nih, sorry, bukan benda 3. Yang kita mau lihat kan benda 1. Pertanyaannya kan tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya percepatan M1 relatif terhadap bidang miring, berarti A1. Nah, kalau kita mau mencari A1, berarti yang kita lihat adalah benda 1. Jadi di sini hukum Newtonnya jadinya hukum 2 Newtonnya itu sigma F yang bekerja pada benda 1. Jadi sigma F1 sama dengan, nah, M-nya berarti hanya M1 karena kita mau melihat yang bekerja pada benda 1 aja. Berarti M1 dikali A1. Percepatan benda 1. A1 itu nanti yang akan dicari. Nah, sigma F, sigma ini tuh artinya adalah semua jumlah total gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 atau resultan gaya yang bekerja pada benda 1. Nah, kita lihat tadi pada benda 1 ini, oh iya, ini M2 juga nempel ya. M2 ini juga nempel, berarti di sini juga ada M2. Nggak kelihatan tadi. Ini kan dia nempel posisinya. Di setiap benda yang nempel itu, yang bersentuhan itu dia punya gaya normal. Nih. Ini N2. Nah, N2 ini dia juga bekerja terhadap benda M1. Jadi dia bolak-balik gini. Nah, itu adalah M2. Dia ada banyak sekali gaya di sini. Nah, ini harus hati-hati. Kalau ada yang tertinggal satu aja itu pasti salah nanti. N2, nih N2. Nah, sekarang kita lihat benda 1. Apa aja gaya yang bekerja pada benda 1? Benda 1 itu kan nanti kalau dia bergerak, arah geraknya itu kan menuruni bidang miring gini kan. Nah, ini arah geraknya. Ini tuh adalah arah A1. Ini adalah A1. Nah, sekarang kita uraikan gaya-gaya itu. Kita uraikan. Berarti jadinya adalah kita lihat semua gayanya. Gaya yang menarik M1 ini kan ada W1. Nah, di sini kan ada sudut lagi nih. Jadi nanti sudut alfa yang di sini tuh besarnya di sebelah sini. Nah, W1 ini tuh harus diuraikan dulu. Kenapa harus diuraikan? Karena dia nggak sejajar dengan arah gerak. Jadi semua gaya yang belum sejajar dengan arah gerak itu kita uraikan dulu. Nah, ini. Jadi W1 ini kan alfa, berarti sudut alfa itu nanti ada di sini. Jadi kalau kita gambarkan lagi ini. Nah, ini alfa itu ada antara garis biru dengan merah. Sudut alfa. Nah, inilah alfa itu lagi. Nah, dan W1 itu kan dia membentuk sudut berarti terhadap arah gerak. Karena dia membentuk sudut, maka kita harus uraikan dulu. Nah, W1 itu kalau diuraikan, dia kan ada yang ke arah sini, ke arah bawah. Nah, ada yang ke sini.
Nah, ini adalah W1 karena di depan sudut W1 sin alfa. Juga nanti ada yang ke arah sini. Jadi dia kita uraikan dalam komponennya, komponen X dan Y. Nah, ini. Ini adalah komponen Y-nya. Bebas sih mau yang mana X, mana yang Y. Nah, berarti ini ada W1 sin alfa, ada W1 cos alfa. W1 sin alfa. Nah, ini W1 sin alfa. Yang satu lagi adalah W1 cos alfa. Nah, dah. Sekarang berarti apa gaya yang kita lihat gaya yang bekerja pada benda satu. Itu kan ada yang menarik ke bawah W1 sin alfa. Nah, ini kan M juga bekerja nih di sini dan dia juga ada sudutnya. Jadi nanti kita uraikan lagi N ini nanti searah dengan arah gerak atau berlawanan arah dengan arah gerak. Nah, ini N2 ini. Coba kita lihat N2. N2 ini dia kan bekerjanya di sini. Jadi kalau misalnya kita kalau mau melihat gampang itu kita tarik aja di sini. Di mana sih dia sudutnya itu gitu. Kalau di posisinya di sini kan kita bingung kalau N2-nya itu posisinya di sini. Kita bingung sudutnya itu nanti yang mana gitu. Coba dia diklik. Nih. Nah, ini geser aja ke sini. Nah, sampai dia di sini. Kan kalau gaya itu boleh diproyeksikan. Berarti nanti sudutnya itu yang mana gitu. Nah, kalau ini alfa, ini kan alfa nih. Berarti sudut alfa itu nanti di sebelah sininya lagi. Jadi N2 yang awalnya di sini boleh kita geser ke sini hanya untuk melihat sudutnya. Nah, sini kan. Berarti di sini ada alfa lagi nanti. Nah, kalau di sini ada alfa, berarti ini nanti harus diuraikan lagi. Jadi kita uraikan N2 itu. Ntar kakak baterainya lobet. Oke, nah di sini ada kita uraikan dia searah dengan ini yang searah dan berlawanan arahnya tadi, yang searah dan tegak lurus. Ini kan N2. Nah, kalau diuraikan, dia kan jadinya nih, ada yang ke arah sini. Nah, ini N1-nya geser aja. Karena nanti dia berimpit. Membingungkan. Nah, itu. Itu adalah N2-nya tadi. Nah, ini kan N2. Nah, ini sudut kalau alfa di sini ini juga alfa. Berarti kalau di samping sudut itu adalah N2 cos alfa. Jadi karena dia di samping berarti pakai cos. Nah, ini N2 cos alfa. Nah, terus ada yang ke sini juga nih. Ini semuanya digambarkan. Nah, ini adalah N2 sin alfa yang di depannya. Nah, N2 sin alfa. Dah, kalau N3 ini kan juga nih. Jadi kalau N3 ini kita teruskan nih buat melihatnya. Kita geser aja N3 itu. Nih, kita geser. Geser dia ke bawah. Nah, ini. Ini kan juga membentuk sudut. Sama kan kasusnya. Nah, jadi dia juga membentuk sudut. Sama dia dengan yang ini, yang W. Berarti nanti ada N3 cos, ada N3 sin. Nih. Ada yang ke sini. Nah, terus ada yang
Ke sini juga. Nah, ini. Jadi ini N3. Ini adalah N3, berarti di sini ada N3 cos alfa. Nah, yang ini adalah yang ke arah sini itu N3 cos alfa. Nah, sedangkan yang ke sini ini kan adalah N3 sin alfa. Nih yang sini ya. Nah, ini berimpit semua. Banyak sekali gayanya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke sini lagi. Sigma F-nya kan semua udah diuraikan. Berarti apa aja gaya yang mempengaruhi benda satu. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda satu yang udah kita uraikan tadi. Kan ada W1 sin alfa. Ini kan W1 sin alfa searah dengan A1, berarti ini tandanya adalah positif. Jadi W1 sin alfa. Nah, terus ada N3 yang ini. Ini N3-nya harusnya ini N3 sin alfa. Karena kan dia sama dengan W arahnya kan. Salah deh. N3 sin alfa berarti ini N3 cos karena di samping sudut. Berarti ada setelah ini N3 cos alfa. N3 sin alfa. Berarti tambah N3 sin alfa. Nah, terus setelahnya ada N3 kan udah tadi. Terus ada N2. N2 itu kan berlawanan arah. Berarti nanti tandanya adalah negatif. Negatifnya berapa? Negatif N2 cos alfa. Berarti dikurangi dengan N2 cos alfa. N2 cos alfa. Oke, nah N1 ini kan dia nggak ada. Dia kan udah tegak lurus terhadap arah gerak. Jadi dia nggak mempengaruhi nanti. Jadi yang mempengaruhi itu hanya N3, N2. Nah, sama apalagi itu gayanya. Masih ada nggak gayanya yang dikerjakan? T bagaimana itu? Coba. T sin alfa, T cos alfa. T-nya kan belum. Nah ini, T. T itu juga kita perhatikan. Ini harus, dia kan ini yang bekerja pada benda, ini harus digambarkan. Karena kita bidangnya itu kita lihat juga. Jadi itu harus digambarkan. Nah ini. Ini kan T. Nah, T ini yang dimaksud tadi yang kakak maksud dengan dia bolak-balik. Jadi T ini juga memberikan pengaruh terhadap bidangnya. Kenapa? Karena kita kan mau memperhatikan bidang yang ini juga. Nah, ini T yang ini juga nih. Ya, ada banyak sekali gaya di sini. Ini harus hati-hati, ketinggalan satu aja itu pasti salah. Nah, ini T-nya di sini. Nah, ini biasanya ditulis T1 namanya T aja nggak apa-apa. Karena dia kan ada. Nah, ini. Sama, besarnya sama. Nah, T ini dia kan juga bekerja pada ini, pada benda segitiga ini.
segitiga M1. Nah, T ini arah kerjanya kan ke sini. Jadi kalau kita pindahkan, kita geser kalau kita mau melihat. Nah, T itu kan di sini nih bentuknya gini. Sama posisinya dengan N2. T itu. Jadi, T yang bekerja pada segitiga, nih kita pindahkan biar gampang. Nah, ini kan ada T di sini. Dia juga memberikan pengaruh nanti jika dimasukkan dalam perhitungan. Nah, T ini kan dia arahnya sama tuh dengan N2 nih, sejajar sama-sama ke kiri. Nah, berarti T itu juga memberikan pengaruh, berarti dikurangi lagi. Nah, T ini diuraikan juga ke dalam X dan ke dalam Y. Jadi di sini nanti ada alfa, berarti yang ke arah sini, yang sejajar atau dengan arah gerak itu adalah T cos alfa. Nah, jadi ini T kurangi T cos alfa. Jadi kuncinya gaya Newton itu harus bisa, kuncinya soal-soal seperti ini tuh harus bisa menggambarkan gaya-gaya Newton dan melihatnya sebagai vektor. Nah, selanjutnya ini kan ada yang ini lagi, yang T ini. Nah, T yang ini dia kan juga bekerja pada segitiga. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sini untuk melihatnya mudahnya. Nah, ini kan arahnya sama dengan W1. Jadi ini T juga. Jadi kalau kita uraikan, dia juga ada nanti T sin alfa, T cos alfanya. Karena dia arahnya sama dengan ini, dengan W1, berarti yang ke arah sini adalah T sin alfa. Yang ke arah sini baru T cos alfa. Berarti di sini ditambah lagi, ditambah T sin alfa. Nah, ini udah semua kan gaya-gayanya? T sin alfa. Nah, ini yang sama dengan, karena kan udah enggak ada lagi nih gayanya. W-nya udah, N-nya udah, T-nya udah. Nah, itu yang sama dengan M1 dikali A1. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak, untuk sementara. Oke. Nah, itu baru ininya, baru persamaan 1. Nah, kita kan mau mencari A1 itu berapa. Jadi, kita harus membuat jawabannya itu, nanti kita harus mencari dulu percepatan sistem namanya. Percepatan sistem itu adalah percepatan untuk semuanya. Jadi, M1, jadi gaya pada M2 dan M3 relatif terhadap M1 itu akan muncul gaya fiktif. Jadi gaya fiktif itu besarnya adalah massa tiap benda dikalikan dengan percepatan kerangka acuannya. Nah, sedangkan arahnya itu berlawan dengan arah percepatan kerangka acuan. Maksudnya di sini nanti dia ada A, ada A1. Jadi yang A1 itu adalah percepatan relatif. Sedangkan A itu adalah percepatan sistem. Kita kan di sini belum menentukan percepatan sistem. Jadi kalau kita mau menentukan percepatan sistem, nih, percepatan sistem itu maksudnya percepatan ketiga benda ketika dia bergabung. Kalau ini kan yang kita lihat hanya satu benda. Sekarang kita lihat ketiga benda. Ini sistem namanya. Sistem itu semuanya. Sistem itu dia punya percepatan A. Kita namakan dia percepatan sistem. Nah, percepatan sistem itu adalah A. Nah, baru kita tinjau itu ada satu-satu. Kita lihat dulu benda 3, misalnya kita lihat benda 3, kita lihat benda 2, dan kita lihat benda 3 dan benda 2 aja dulu. Nah, jadi yang A1 itu kan adalah
percepatan relatif. Jadi yang A1 itu tadi percepatan M1 relatif terhadap bidang miring. Jadi A1 itu adalah percepatan relatif. Nih, kita buat dulu keterangannya. Jadi A1 itu adalah percepatan relatif. Dia beda dengan A. Nih, ini adalah percepatan relatif. Segitiga terhadap bidang miring. Segitiga terhadap bidang miring. Nah, sekarang kita kan lihatlah masing-masing benda. Kita lihat benda 2 dan benda 3. Nah, untuk benda 2, kita lihatnya, untuk sistem ya, kita lihat benda 2. Berarti kalau kita lihat benda 2, sigma F2 sama dengan, nah, sigma F2 itu sama dengan, berarti M2 dikali A. Tapi kita harus ingat, di sini ada percepatan relatif. Jadi di sini M2 dikali A. A-nya itu adalah percepatan sistem. Nah, apa pengaruhnya kecepatan relatif ini pada M2 itu? Nah, pada M2, arah percepatan relatif. Jadi kita lihat dulu arah percepatan relatifnya itu gimana. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya ini segitiga ini dia segitiga M1 maksudnya M1 itu dia bergerak relatif terhadap ini kan arah A1-nya itu ini. Ini jangan A1 deh. Oh ya, A1 nggak apa-apa. A1. Nah, ini kan A1. Kalau A yang dimaksud itu gimana? A yang dimaksud itu yang ini. Nih. Percepatan. Nah, ini kan percepatannya ke sini nih. Nanti benda 3 itu kan dia percepatannya ke arah kanan. Nah, terus yang ini, yang satu lagi, M2, itu dia ke arah bawah. Nah, ini. Nah, ini tuh adalah A. Kalau ini A1, jadi A dan A1 itu kan dia membentuk sudut. Ada arah sudutnya. Ini A, nah ini A. Ini adalah A. Nah, acuan kita untuk melihat M2 itu kan adalah arah A ini. Jadi A1 ini, dia kan punya komponen lagi. Jadi A1 ini tuh bisa diuraikan lagi. Sorry. Nah, ini bisa diuraikan lagi dalam arah X dan Y. Jadi dalam arah ke sini. Nah, ini tuh adalah, lihat sudut alfa itu ada di mana. Nah, ini kan sudut alfa itu adanya di sebelah sini. Oke, nah sudut alfa itu ada di sebelah sini. Berarti yang ke arah bawah ini adalah A1 di depan sudut. Sorry. Di depan sudut kan jadinya yang ke arah bawah. Nah, jadi yang ke arah bawah itu adalah A1 sin alfa. A1 sin alfa. Nah, ini adalah A1 sin alfa. Nah, yang ke A ini, ke arah kanan. Ini kan? Nah, ini.
Nah, itu adalah A1 cos alfa, karena di samping sudut. Ini A1 cos alfa. Nah, sehingga nanti, ini kan benda 2 arahnya kan ke sini. Ini kan dia A1-nya ke sini kan arahnya, sama-sama ke bawah. Jadi A1 sin alfa dengan A untuk benda 2 itu kan sama-sama ke arah bawah. Jadi dia otomatis di sini jadinya tuh ditambah. Jadi ini tuh ditambah dengan yang ini, percepatan yang ini. Jadi percepatan relatif istilahnya ini. Nah, ini kan M2 berarti M2 dikali, karena untuk benda 2 nih, M2 dikali, nah, A1 sin alfa. Ini A2 dikali A1 sin alfa. Nah, baru kemudian F2 ini kita uraikan. Apa aja gaya yang bekerja pada benda 2 tadi? Acuan kita kan adalah yang ini. Arah A yang ini nih. Nah, berarti yang bekerja pada benda 2 hanya ada W2 dan T. Pada benda 2 itu kan hanya ada W2 dan T. Nah, berarti kita buat di sini W2 itu kan dia searah dengan A, berarti tandanya positif W2 itu. Sedangkan T dia berlawanan arah dengan A. Di W2 dikurangi T, ini sama dengan, nah ini semua. Nah, ini adalah persamaan yang kita peroleh dari benda 2. Nah, sekarang kita cari juga persamaan dari benda dari benda 1. Dari benda 1 berarti sigma F1, kita lihat lagi di sini. Nah, berarti ini sigmanya adalah sigma F1, karena kita mau melihat yang bekerja pada benda 1. Berarti sigma F1, nah, sama dengan tadi, ini kan ada percepatan relatif juga di sini. Ini kan arahnya sama, A dengan A1 cos alfa, berarti dia ditambah. Berarti di sini M1A ditambah, nah ini, M1 dikali A1 cos alfa. Berarti M1 dikali A1 cos alfa. Nah, selanjutnya kita lihat apa aja gaya yang bekerja pada benda 1 di sini tadi. Sorry, bukan benda 1 ya, 3 ini. 3, karena ini maksudnya. 1 itu kan yang bidang miring. Nah, kita lihat apa aja gaya yang bekerja pada benda 3. Acuannya adalah ini. Nah, gaya yang bekerja pada benda 3, ini kan N1, ini tuh bekerjanya, N1 itu tadi untuk benda yang ini. Oke, jadi nggak untuk benda bidang miring, jadi nggak berpengaruh. Yang bekerja pada benda 3 itu adalah N3, oke, nggak berpengaruh. Yang mempengaruhi kan hanya T di sini. Karena W ini, W3 itu kan dia tegak lurus, jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi yang bekerja pada benda 3 itu kan hanya T. Nah, hanya hanya T yang bekerja pada benda 3. Jadi berarti di situ kita hanya memasukkan T sama dengan T sama dengan, nah ini berarti semuanya. Karena udah tidak ada lagi gaya yang bekerja selain T pada benda 3 yang arahnya sejajar dengan A. Nah, oke. Nah, sekarang pada benda 3 itu, benda 3 dan benda 2 itu, dia kan juga punya arah
vertikal relatif terhadap benda satu. Maksudnya itu dalam arah yang tidak bergeraknya itu. Maksudnya gini. Nih. M3 itu kan dia bergeraknya itu dalam arah ini, dalam arah horizontal. Sedangkan dalam arah ini dia kan nggak bergerak. Dalam arah ini kan dia tidak bergerak sama sekali. Nih. Jadi dalam arah sini sigma F3 itu dia 0. Nih. Jadi di sini kita harus bisa membuat semua persamaan gaya. Kalau nggak bisa membuat persamaan gaya, nggak akan bisa. Nah, rumitnya di gaya ini, kalau gambarnya beda, rumusnya juga beda. Jadi nggak ada rumus konstan. Jadi kita harus menurunkan rumus sendiri. Setiap ada soal yang berhubungan dengan gaya. Nah, karena dia dalam arah ini nggak bergerak, berarti sigma F-nya, sigma F dalam arah ini apa sih namanya ini dalam arah vertikal. Nah, itu sigma F-nya sama dengan 0. Jadi kalau yang ini tadi kan dalam arah horizontal sigma F3-nya. Sekarang kita lihat dalam arah vertikal. Nah, nih F3 vertikal. Kita kasih V di sini. Ini tuh vertikal. Dalam arah vertikal. Nah, ini sama dengan 0. Karena dia nggak bergerak sama sekali. Nah, apa aja gaya yang bekerja pada benda 3 dalam arah vertikal? Itu kan gaya yang bekerja pada benda 3 dalam arah vertikal. Itu ada gaya berat. Nah, ada N3. Nah, sama satu lagi ada gaya yang disebabkan oleh percepatan relatif. Yang ini. Nih. Ini kan menyebabkan gaya juga nanti. Jadi, dalam arah vertikal itu yang ke atas kita ambil positif, berarti N3 positif. Ini N3 positif. Nah, terus W3 itu negatif. Nah, jangan lupa yang ini, yang percepatan relatif A1 itu menyebabkan gaya juga pada benda 3. Berarti di sini karena arahnya ke bawah berarti dikurang. Nah, dikurangi dengan M3 dikali, nah ini A1 sin alfa. A1 sin alfa. Nah, ini yang sama dengan 0. Nah, sekarang F3 untuk arah vertikal udah. Nah, benda ini, benda 2, itu kan juga ada gaya dalam arah horizontal. Jadi dalam arah gaya horizontal, dia juga punya. Jadi kita gambarkan juga. Bentar. M3. Bentar. Ini bukan sama dengan 0, salah. Itu harusnya sama dengan ini. Nih, ini tuh harusnya di sebelah sini. Nah, biar nggak bingung. Kan, nah, ini kan untuk yang relatifnya. Jadi N3 itu nanti sama dengan ini tambah W3. Di N3 itu sama dengan oke. Kita cek dulu bentar kalau ada yang salah lagi. M3 jadi M3. Oke. M3. Ini, bentar. Oh, bentar. Ini acuannya itu yang ini ya. Acuannya itu yang ini. Ini kan arahnya ke bawah. Jadi yang positif, ini tuh ini. Yang negatif N harusnya. Karena N itu dia berlawanan dengan A1. Jadi ini positif.
ini negatif acuannya. Karena acuannya itu adalah A1. Arah A1 kan di sini ke bawah. Bukan arah A acuannya. Karena kita kan mau melihat yang relatifnya. Jadi ini jadinya nanti adalah N3 sama dengan W3 dikurangi dengan gitu. Jadi N3-nya nanti N3 sama dengan W3 dikurangi. Nah, itu baru benar. Karena acuannya adalah ini, untuk yang relatifnya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kedua juga, untuk benda 2 ini. Nah, untuk benda 2, berarti ini F2 dalam arah horizontal. Arah horizontal itu yang ini. Acuannya juga A1 ini nanti. Horizontal. Nah, arah horizontal itu adalah yang ini. Nah, acuannya adalah A1. Berarti di sini M2 kali A1 kali sin alfa. Nah, kita lihat apa aja gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja, ini kan ada N2. N2 itu searah dengan yang ini, berarti dia positif. Jadi dia ada N2, terus apalagi nih gaya yang bekerja di sini. Hanya N2 yang bekerja pada benda 2. Nah, itu kan hanya N2, berarti cukup N2 saja yang ditulis. Nggak ada lagi kan gaya lain yang bekerja pada benda 2. Berarti N2 sama dengan, nah ini semuanya. Nah, ini baru selesai kita menggambarkan gaya-gaya Newton. Kalau udah selesai kita menggambarkan gaya-gaya Newton ini, kita harus mencari nilai tadi, nilai A1. Jadi kita harus mencari nilai A1. Coba kita cek lagi A1 kita tadi, A1 itu ada di sini. Nah, di dalam A1 itu kan masih ada W1, masih ada N, masih ada N. Jadi N ini kita cari dulu. Jadi tujuan kita itu untuk mencari ini sebenarnya. Nah, untuk mencari ini, kita kan mau mencari A1. Di sini kan ada N3, jadi kita harus tahu dulu N3. Nah, kenapa kita harus mencari tahu N3? Kenapa kita nggak menjawab dalam M3 aja? Karena di soal yang dikasih tahu kan bukan N3, jadi kita harus menjawab. Jadi dalam Olimpiade itu, kalau kita menjawab soal, itu kita harus menjawab dalam besaran yang dikasih tahu di dalam soal. Jadi A1 itu jawabannya harus dalam yang dikasih tahu soal itu kan hanya M1, M2, M3, sama alfa. Jadi semuanya itu harus dalam M1, M2, M3, alfa, dan G. Kalau masih ada yang selain itu, kita ubah dulu, kita upayakan dulu untuk mengubahnya ke sana. W1 kan tidak ada di soal, berarti harus kita ubah dulu. N3, N2, T itu tidak ada. Jadi kita harus ubah dulu. Jadi kita harus dapat nilai N dan T dulu. Nah, ini kita gunakan kemampuan matematika. Jadi Bentar. Jadi kita harus mencari bagaimanapun caranya. Nah, kita cari dulu N3 dan lain-lain ini. Nah, yang jelas dari sini tadi, ini kan kita dapat N3, N2, ini udah ada kan. Nah, dari sini kita kan bisa tulis persamaan yang ini. Nih, dari sini kan kita bisa tulis N3 sama dengan, biar kita nanti bisa mengganti N3 yang di sini. Jadi di sini kan berarti N3 sama dengan, nah ini. Ini kan pindah ke kanan, berarti ini pindah ke kiri. W3 itu kita ganti. W itu kan M dikali G. Berarti W3 M3G dikurangi dengan yang ini. Nah, oke. Kita udah dapat M3, kita udah dapat N2. Nah, sekarang kita tinggal mencari T. T berarti kita dapatnya dari mana? Dari sini. Nih. Ini kan ada dua buah bersamaan. Kita bisa dapat T nih dari sini. Nah, ini persamaan pertama tadi. Nah, terus ada persamaan kedua yang ini.
Nah, ini kalau persamaan ini kita jumlah, ini kan min T, min T. Nah, kalau ini kita jumlah, nih, nah ini kita jumlah, ini kan T-nya hilang, min T plus T itu kan hilang, tinggal W2. W2 itu adalah M2 kali G. Berarti dari sini, tapi kalau ini kita mau pakai juga nggak apa-apa. Kalau di sini kita nanti bisa mendapatkan A. Sedangkan kita harus menjawab di dalam yang dikasih tahu soal. Oh, di sini kita harus mendapatkan A sama dengan nanti. Jadi di sini berarti W2 itu kita ganti dengan M2G. Nah, ini tuh akal-akalan kita aja sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang diminta. Ini tuh pakai matematikanya. Matematikanya bebas. Mau kita pakai apa aja boleh, substitusi boleh, eliminasi boleh. Ini tuh hanya cara. Jadi kita yang harus kreatif memikirkan caranya gitu. Nah, ini kan kita udah dapat nih hubungan di sini. Tadi kita pindahkan dulu ke sini. Nah, yang mau kita selesaikan itu kan adalah yang ini nih. Pindahkan dulu. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Tadi kita udah dapat N3. N3 kita tadi yang ini. Ini yang akan kita gunakan semua untuk menyelesaikannya. Kita tadi juga udah dapat N2. N2 mana tadi? Nah, ini. Di dalam N2 itu ada A1 tadi kan. Nah, nanti itu kita selesaikan lagi. Nah, terus tadi T di sini juga udah ada. T sama dengan, kita boleh pakai T yang ini, boleh. Nah. Dan di sini ada A1. A1 itu kan belum dikasih tahu di soal. Jadi kita harus mendapatkan A1. Jadi dari persamaan yang ini, nih, kita harus cari A1 dulu. Kita cari A1. Nah, ini. Ini kita cari dulu A1-nya dari sini tadi. Nah, ini kita selesaikan. Karena kita kan mau yang ada A1, yang ini kan. Nah, berarti selain A1 itu pindah ruas aja. Nah, berarti ini juga pindah. M2 kurang A, ini jadinya kurang. Pindah ke sebelah kiri. Nah, lalu M3A juga pindah. Tandanya jadi negatif. Nah, ini sama dengan berarti yang tersisa ini. Kita mau mencari A1 sama dengan. Nah, berarti tambah sama yang ini, yang ada A1-nya. Jadi yang ada A1 kita gabung dengan yang ada A1. Yang tidak ada kita pindah aja. Nah, ini kan sama-sama ada A, nggak apa-apa ini kalau mau disederhanakan penulisannya boleh. Kalau tidak mau disederhanakan pun juga tidak apa-apa. Disederhanakan terakhir aja juga boleh. Karena ini masih panjang matematikanya. Nah, ini sama dengan, ini kan sama-sama ada A1. A1-nya dikeluarkan nulisnya. Karena kita mau nyari A1. A1 dalam kurung. Nah, dalam kurungnya berarti hanya ada sekarang M2 sin alfa. Karena alfa A1-nya udah dikeluarkan. Berarti M2 sin alfa. Nah, terus ditambah. Nah, ini kan A1 udah dikeluarkan, berarti M3 di sini. M3 cos alfa. Nah, sehingga dari sini kita dapat A1 sama dengan.
A1 sama dengan, nah, berarti kalau kita mau mencari A1, yang di atas adalah yang ini. Nah, yang di bawah itu adalah yang di dalam kurung ini. Nah, itu adalah A1. Jadi nanti A1 itu tuh harus kita ganti. Karena di dalam ini A1 berarti semuanya ini harus kita ganti nanti. Mau diganti sekarang boleh, mau diganti di akhir juga boleh. Nah, sekarang coba kita masukkan aja dulu yang ini, yang kuning ini. Nah, jadi yang kuning, ke dalam yang kuning itu W1 berarti kita uraikan lagi, W1 itu jadi M1 kali G. Nah, terus sin alfa lalu ditambah N3 sin alfa. N3 itu yang ini kan. Nah, berarti kita buat di dalam kurung. N3-nya diganti dengan ini. Nah, tapi jangan lupa setelah itu ada sin alfa lagi, yang ini. Sin alfa, nah lalu dikurangi dengan, ini kan N2, N2-nya juga kita ganti dengan ini, M2A1 sin alfa. Nah, selanjutnya itu jangan lupa ada cos, ditulis cos alfa. Nah, terus dikurangi dengan, nah yang ini kan, T cos alfa, T sin alfa. Ini kan boleh kita tulis begini, biar nanti kita enak. Gantinya hanya 1T dalam kurung. Nah, ini kan sama dengan ini dulu, ditulis yang positif dulu. Sin alfa dikurangi dengan cos alfa. Nah, itu yang sama dengan M1 dikali A1. Oke. Nah, jadi sepanjang ini dia persamaannya jadinya. Nah, ini masih kita sederhanakan lagi. Ini Mas, sampai yang paling sederhana nanti, sampai A1-nya hilang. Nah, ini kita ganti T-nya itu kita ganti dengan ini nih. Tapi kita sederhanakan dulu, ini mana yang bisa kita sederhanakan. Ini tetap M1G sin alfa. Kita buka aja kurungnya, karena nanti pasti jawabannya diminta dalam yang paling sederhana. Nah, ini berarti tambah M3G dikali dengan sin alfa, berarti M3G sin alfa. Ini M3G sin alfa, lalu yang ini. Nah, ini kan negatif, ya berarti ini dikurang. Nah, ini jadinya M3A1. Nah, itu kan ada sin alfa dikali sin alfa, berarti jadinya adalah sin kuadrat alfa. Nah, ini jadinya sin kuadrat alfa. Nah, terus dikurangi dengan ini tetap aja. Nah, lalu ditambah dengan T. T itu nilainya yang ini. Jadi kita buka kurung lagi. Di dalam kurung. Nah, T itu adalah yang ini. Nah, baru kemudian yang ini dikali lagi. Semoga nanti ada yang bisa dicoret. Nah, ini yang sama dengan M1A1. A1-nya nanti aja terakhir kita ganti. Kita harus menjawabnya dalam bentuk yang paling sederhana. M1 A1.
Nah, dipindahkan lagi aja ke slide yang lain. Terlalu ramai di sini. Nah, ini kita selesaikan. Nih, yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Ini kan sama-sama, nah ini dulu, kita buka dulu yang ini. Mana tahu, nah, ini biarkan aja dulu, yang kurung perkalian kurung itu kita buka. Mana tahu nanti ada yang bisa dicoret. Nah, terus ini kita kali ke sini, berarti M3A Nah, jangan lupa ini kan sin alfa, berarti M3A sin alfa. Perkaliannya. Nah, terus yang ini kali ke sini berarti dia tandanya minus. Nah, ini kan M3A dikali min cos alfa berarti min 3M3A cos alfanya jangan lupa. Nanti kalau lupa hasilnya bakal salah. Nah, terus yang ini. Berarti yang ini tambah, nah, ini kan M3A1 cos alfa dikali sin alfa. Nah, terus ini dikurangi lagi dengan yang ini, M3A1 cos alfa dikali min cos alfa. Berarti dia jadinya adalah minus cos kuadrat alfa. Jadi cosnya jadi kuadrat. Nah, ini berarti, cos kuadrat alfa. Oke. Ini jadinya cos kuadrat alfa. Nah, ini yang sama dengan ini semua, M1A1. Nah, baru kita lihat untuk disederhanakan. Di sini kita harus jeli melihatnya. Mana yang bisa kita coret, mana yang enggak. Coba kita lihat di sini. Di sini kan ada M3A sin alfa, M3A cos alfa, M3A1. Enggak ada. Yang jelas A1 itu sama-sama kita dekatkan. Kenapa yang sama-sama ada A1-nya kita dekatkan? Karena yang mau kita cari kan sebenarnya adalah A1. Yang mau kita cari itu kan sebenarnya adalah A1. Jadi yang ada A1 itu harus kita gabung. Nah, ini kan nggak ada A1-nya. Ya udah, berarti ini biarkan aja. Di sebelah sini. Nah, ini tulis sama dengan dulu. Nah, ini kan ada A1, berarti ini pindah ruas, semua pindah ke kanan. Yang ada A1, pindahkan aja ke sebelah kanan. Nah, ini juga ada A1, berarti pindah juga, tambah. Nah, kalau yang ada A1-nya, kita tulis di sebelah kiri. Nah, ini kan tidak ada A1, berarti tulisnya tetap di sebelah kiri aja. Nah, ini tambah dulu, tambah. Nah, ini. Nah, ini semua ada A1, berarti ini jadinya kurang. Nah, ini juga ada A1, berarti ini jadinya tambah. Tambah. Nah, ini kita selesaikan. Oke, nah ini kan sama-sama ada nih. Ini kita harus jeli di sini untuk menyederhanakan.
Ini kan ada M1G, ini ada M3G, ada sin alfa. Jadi intinya sama-sama ada G sin alfa. Jadi G sin alfanya boleh kita tulis di luar aja. Biar sekali aja penulisannya, biar nggak terlalu banyak, gitu, nggak terlalu panjang. Jadi G sin alfa, lalu di dalam kurung baru kita tulis M1 plus M3. Yang ini, yang dua suku pertama. M1 plus M3. M1 plus M3. Nah, terus, nah ini kan sama-sama ada M3A, M3A. Tulis aja di luar M3A-nya, berarti tambah M3A. Nih. M3A. Nah, M3A. Terus di dalam kurung berarti tinggalnya sin alfa dikurangi cos alfa. Sin alfa dikurangi cos alfa. Oke. Nah, ini sama dengan, ini kan ada A1 semua nih. A1-nya kita tulis aja di luar, karena kita kan mau nulis A1 sama dengan. Jadi, nih, A1, nah, dalam kurung, nah, kita tulislah ini yang panjang ini. A1 berarti yang ini tinggalnya kan M3. Nah, ini A1 M3. Ini kan sama-sama M3. Ini sama-sama M3. Ini boleh kita tulis gini lagi. Jadi M3 dulu ditulis. Yang ujung dengan ujung itu kita bisa satukan. Ini kan M3-nya ditulis dulu. Nah, terus di dalam kurung baru sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa. Karena nanti ini masih bisa disederhanakan. Trigonometri sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 1. Jadi nanti akan sederhana hasilnya. Saking panjangnya ini laptop kakak sampai bingung gitu ngetik ininya, simbolnya. Sin kuadrat, responnya lama. Sin kuadrat alfa. Nah, sama yang ini, yang ujung. Berarti ini tambah cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa. Nah, terus yang ini kan yang suku tengah lagi kan? Ini M sin alfa cos alfa. Nah, sin alfa cos alfanya taruh di ini aja, di luar. Jadi kita bisa gabung gitu. Jadi sin alfa cos alfa. Kok ini? Ini sin alfa cos alfa. Nah, sin alfa cos alfa, baru di dalam kurung kita tulis M2 dikurangi M3.
M2 kurangi M3. Udah mau ibadah? Halo? Tiara nggak bisa dengar suara kakak ya? Berarti lesnya sesi ini sampai di sini aja atau gimana? Atau mau lanjut sampai 12.10? Atau mau selesai karena mau ibadah? Oh, lanjut aja ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi sampai mana? M2 dikurangi dengan M3. Nah, ini berarti udah bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, yang ini sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa, ini kan hasilnya nanti adalah 1. Nih. Nah, itu hasilnya adalah 1 yang untuk yang itu. Jadi ini nanti bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya itu nanti A1 sama dengan, ini tetap ditulis dulu aja biar nggak bingung. Nah, ini tetap tulis dulu. Nah, ini sama dengan, berarti A1 nah, A1, lalu di dalam kurung tinggalnya adalah M3 aja lagi, karena sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Jadi, M3 nah ini M3 nah terus tambah, nah sin alfa cos alfa itu juga bisa kita sederhanakan. Jadi di dalam trigonometri itu ada istilah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, berarti kalau sin alfa cos alfa ini tuh sama dengan setengah dari sin 2 alfa. Jadi kita boleh nulisnya seperti itu untuk memudahkan penulisan kita. Di sin 2 alfa. Jadi setengah sin 2 alfa. Kita ganti sin alfa cos alfa itu. Setengah sin 2 alfa. Nah, baru nanti
di dalam kurung M2 dikurangi dengan M3. Nah, nih. Nah, berarti nanti kita dapat jawabannya bahwa A1 itu sama dengan, ini bisa kita tulis. Jadi, kita udah dapat jawaban A1 sama dengan A1 sama dengan nah, berarti nah ini dibagi yang di dalam kurung ini. Nah, dibagi yang ini. Nah, tapi di sini kan masih ada A, jadi nanti A-nya itu harus diganti lagi. Oke. Nah, ini. Nah, ini jawaban A1-nya, tapi A-nya ini tuh harus diganti lagi deh. Jadi kita ke sini untuk mengganti A. Ini yang rumit dalam fisika itu adalah matematikanya, karena matematikanya susah untuk diselesaikan, panjang maksudnya. Nah, ini A-nya diganti. Ini kan ada ini, kalau A-nya itu diganti lagi nanti dengan di dalam A1. Tapi kalau didapat di dalam A begini, juga nggak apa-apa, boleh aja. Kan A1-nya sama dengan ini, gitu. Sampai sini juga boleh sih, tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi, sebenarnya ini kita ganti semua. Jadi A-nya, ini kan ada A di sini. Nah, A itu harus kita ganti ke dalam dalam bentuk A1 juga gitu. Jadi A-nya itu kita uraikan lagi dengan di sini. Nah, kalau misalnya sampai di sini juga boleh, juga nggak apa-apa. Oke? Untuk ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tentang Nggak ada, soalnya. Kak. Nanti dipelajari lagi aja ya. Intinya itu di sini yang pertama, kalau ada soal tentang gaya Newton, yang pertama harus bisa menggambarkan gaya Newtonnya. Karena dia kalau soalnya berbeda, gambarnya beda, itu gayanya beda. Jadi dia bergantung soal. Jadi yang pertama itu adalah menggambarkan semua gaya yang bekerja pada benda. Seperti yang tadi kakak ajarkan. Yang kakak kan gambar tadi pertama tuh. Nah kalau gaya Newton itu harus itu dulu yang dilakukan. Baru kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam hukum Newtonnya. Oke? Bisa? Bisa, Kak. Jadi nanti baru setelah hukum Newtonnya, nah yang ke bawah yang panjang dan susah ini adalah trigonometrinya, matematikanya. Tapi kalau kita nggak mencoba sendiri, nggak berlatih sendiri, nanti waktu ujian, kalaupun kita tahu cara menyelesaikannya sampai di sini, kita bisa nih menggambarkan gaya Newton, kita bisa masukkannya ke dalam hukum Newton. Tapi karena kita nggak berlatih di trigonometrinya, nanti kita kebingungan pas di sini, apa ya yang harus saya lakukan untuk mengubah ini agar bisa nanti didapatkan hasil yang diminta gitu. Jadi ini butuh dicoba juga gitu, bukan hanya fisikanya yang butuh dicoba, tapi matematikanya juga butuh untuk dicoba. Agar nanti waktu ujian itu nggak kagok gitu kalau misalnya ada soal yang keluarnya mirip-mirip seperti ini. Oke ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin les kita yang sesi ini cukup di sini dulu, karena Tiara mau ibadah juga kan. Nah, nanti kita lanjut lagi malam, Mbak Arti, atau gimana? Iya, Kak. Malam aja. Oke. Nah, nanti malam mau dibahas lanjutan soal ini lagi atau ada soal yang baru? Kayaknya aku kasih soal yang baru boleh, Kak.
Oh iya boleh, kalau gitu difotokan aja sekarang biar nanti pas malam nggak repot lagi ini fotonya. Jadi pas malam nanti kita langsung bahas aja. Oke? Oke, Kak. Oke. Selamat siang. Siang, Kak. Makasih banyak. Sama-sama.